Di dalam kehidupan, tentu kita membutuhkan suatu perencanaan untuk memperoleh suatu tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam suatu perencanaan juga kita harus memiliki tujuan, visi, misi di dalam hal itu. Nah, tapi ada satu indikator yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam suatu perencanaan kita harus memiliki suatu biaya atau dana untuk kita merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Oke, kita bakal masuk ke dalam definisi PPBS. Apa sih itu PPBS? Oke, kita akan bahas semuanya dengan saya, Cindy Silalai dari Program Studi Administrasi Publik. Oke, PPBS sendiri itu adalah planning, programming, dan juga budget system, yang dimana untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang nanti akan diambil dalam suatu lingkup organisasi itu mencapai tujuan, visi, dan misi bersama, yang secara detail itu telah didiskusikan bersama pihak-pihak terkait, sehingga apa tujuan dari organisasi itu dapat terrealisasikan. Tujuannya sendiri yaitu mengembangkan suatu analisis keputusan secara sistematis mengenai suatu program yang dimana include akan dana. Dana yang terkait sendiri harus sesuai dengan pemasukan maupun pengeluaran daripada organisasi tersebut, sehingga alokasi dana yang dibutuhkan itu dapat direalisasikan secara optimal. Oke, di dalam suatu perencanaan, pemrograman, budget system, pasti tidak kurang dari adanya kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari PPBS sendiri? Oke, kita akan bahas dari kelebihannya dulu. Di sini saya mengambil 3 poin kelebihan dari PPBS. Yang pertama, PPBS itu bisa membantu manajemen untuk pengambilan keputusan, yang dimana manajemen itu terbantu karena laporan-laporan yang tersusun secara detail itu membantu untuk pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sesuai dengan jawaban-jawaban alternatif yang tersedia. Yang kedua, itu membantu atau meminimalisir adanya beban kerja terhadap satu orang maupun lebih, dan juga meminimalisir adanya miskomunikasi antar anggota. Dan yang ketiga, itu adalah menggunakan alokasi dana atau alokasi sumber daya secara optimal, sehingga apabila ada sumber daya yang telah dibeli, yang telah didistribusikan, itu mencapai target dan tujuan, visi, dan misi daripada program tersebut dalam organisasi itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kelebihan daripada PPBS sendiri. Nah, apa sih kekurangan dari PPBS? PPBS memiliki 3 kekurangan yang dapat kami ambil. Yang pertama, itu membutuhkan sistem dan teknologi yang canggih. Daripada itu, manusia yang melakukannya juga harus memahami seluruh struktur sehingga tidak ada terjadi kesalahan ketika penggunaannya. Yang kedua, itu keputusan yang harus diambil itu harus cepat, sehingga anggota yang terkait dalam suatu program itu harus membutuhkan waktu untuk memahami semua tujuan dan visi misi ataupun tindakan yang akan dilakukan di dalam program tersebut. Maka daripada itu, suatu organisasi masih ada yang belum memakai PPBS tersendiri. Dan yang ketiga, PPBS hanya bisa dilakukan pada suatu program tertentu, yang dimana meliputi 2 organisasi. Misalnya ada kerjasama antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan namanya PPBS. Oke, PPBS sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, fokus akan tujuan dari program tersebut. Yang kedua, menjelaskan implikasi anggaran, apa saja yang dibutuhkan, dan
apakah sesuai pendapatan dengan pemasukan organisasi. Yang ketiga, itu pengambilan keputusan mengenai biaya, yang dimana akhirnya biaya tersebut diputuskan sesuai dengan alokasi sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir, analisis sistem program atau sistem perencanaan, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi atau ketidaksesuaian daripada diskusi atau tujuan, visi, dan misi organisasi atau program itu sendiri. Oke, komponen PPBS sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi, serta tindakan yang dilakukan dalam program tersebut. Yang kedua, itu ada pemrograman, di mana hasil atau fungsi dari perencanaan diubah menjadi jadwal serta tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, itu penganggaran, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan daripada program tersebut. Yang keempat, itu ada operasional, yaitu melakukan atau menindaklanjuti program yang telah didiskusikan atau diambil keputusannya. Dan yang kelima, itu evaluasi, yaitu mengevaluasi program yang telah direalisasikan untuk program yang akan datang. Oke, setelah kita mengetahui apa itu PPBS, kita akan juga memahami apa itu sistem dan perencanaan. Nah, kalau sistem itu adalah suatu komponen yang berbeda tapi masih dalam cangkupan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Sedangkan perencanaan adalah suatu tindakan. Tindakan apa sih yang kita lakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi dalam suatu program tertentu? Maka dapat dinyatakan bahwa sistem perencanaan adalah suatu komponen yang saling berinteraksi dan menunjang sesuatu untuk meminimalisir resiko dalam mencapai tujuan program atau tujuan daripada organisasi itu sendiri. Kegiatan perencanaan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan prioritas. Yang kedua, itu menentukan kebijaksanaan yang akan kita lakukan, sehingga orang-orang yang terkait itu melakukannya dengan tanggung jawab. Yang ketiga, peramalan akan hal-hal yang tak terduga. Yang keempat, itu ada agenda atau jadwal yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti program tersebut. Dan yang kelima, itu mengimplementasikan program yang telah kita ambil keputusannya. Sebelumnya, kita telah membahas definisi dari PPBS, lalu ada definisi sistem dan perencanaan, dan sekarang kita akan membahas mengenai definisi program. Nah, pemrograman sendiri itu adalah suatu rangkaian komponen yang dimana memiliki suatu gambaran untuk kita mencapai tujuan daripada organisasi melalui program tersebut. Nah, dalam suatu program tentu kita membutuhkan penganggaran. Penganggaran itu dilakukan untuk kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa untuk mencapai target yang kita inginkan dalam program tersebut, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi atau kekurangan ketika kita menindaklanjuti program tersebut. Langkah-langkah perencanaan pembiayaan dalam PPBS sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan apa saja yang kita inginkan atau yang ingin kita dapatkan melalui program tersebut. Yang kedua yaitu mengatur pembiayaan, yang dimana akhirnya biaya-biaya tersebut secara terstruktur itu dibutuhkan dan juga dapat dilakukan dengan bijaksana. Dan yang ketiga yaitu mengatur struktur finansial, apakah sesuai dengan pemasukan maupun pengeluaran daripada organisasi. Tetapi langkah-langkah tersebut harus dilakukan yaitu dengan cara transparan, sehingga bukti-bukti dari pembiayaan itu harus dilaporkan oleh pihak-pihak pembeli
atau pihak-pihak terkait dalam pembelanjaan kepada pemegang laporan keuangan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan? Yang pertama, sumber daya. Yang kedua, itu tujuan, visi, dan misi. Yang ketiga, ada teknologi. Yang keempat, ada biaya. Yang kelima, itu relasi. Dan yang keenam, itu adanya evaluasi. Nah, keenam poin ini atau keenam faktor ini dilakukan agar program yang kita rencanakan secara optimal dapat dilakukan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tak terduga. Sistematika penyusunan SP3 atau PPBS itu terbagi menjadi 7 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang, metode penelitian, dan rumusan masalah. Bab kedua itu ada landasan konsepsional, meliputi definisi dan konsep daripada penyusunan perencanaan. Bab ketiga itu perencanaan, yaitu penyusunan rencana secara strategis. Bab 4 ada pemrograman, penyusunan rencana kerja. Bab 5, penganggaran, di mana meliputi penyusunan program-program kerja yang akan ditindaklanjuti. Bab ke-6, yaitu mengimplementasikan program tersebut sehingga terjadinya evaluasi untuk mencapai target pada program-program selanjutnya. Dan yang terakhir, bab 7, itu penutup, meliputi kesimpulan dan saran daripada penyusun PPBS dalam program organisasi. Lalu di sini kita juga akan membahas mengenai tahap-tahap penyusunan perencanaan. Yang pertama itu ada tahap penyusunan perencanaan secara strategis, di mana kita menganalisis tujuan, visi, dan misi, lalu menganalisis SWOT, lalu visualisasi daripada program, dan prioritas program. Yang kedua, penyusunan perencanaan kerja. Dan yang ketiga, penyusunan program kerja, yang dimana meliputi sumber daya, biaya, ongkos, dan tanggung jawab. Oke, tadi kan kita sudah membahas banyak mengenai penyusunan perencanaan. Di sini kita akan membahas mengenai tahap-tahap penyusunan program, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu ada top management. Top management sendiri itu tugasnya untuk membuat suatu visi dan misi organisasi, sehingga apabila diskusi itu telah jadi, laporan itu akan didiskusikan kembali kepada operating management. Yang kedua ada operating management, yaitu membuat usulan-usulan program sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Lalu laporan tersebut didiskusikan kembali kepada top management atau tingkat tertinggi mengenai program tersebut. Apa akan ditindaklanjuti seperti direvisi atau tidak boleh dilakukan, maupun hal-hal yang lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan daripada organisasi sesuai dengan laporan daripada top management. Pembahasan terakhir kita pada saat hari ini yaitu mengenai fungsi-fungsi anggaran yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada planning tools atau alat perencanaan, meliputi laporan mengenai tujuan, penyusunan program, kebijakan, alokasi dana, dan yang terakhir, tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi daripada perencanaan tersebut. Yang kedua, instrumen control atau alat pengendalian, yaitu mengendalikan detail dalam penyusunan program dan dana yang dibutuhkan yang akan dikeluarkan dalam program tersebut.
Dan yang terakhir itu ada performance assessment atau alat penilaian kinerja, yaitu program dinyatakan berhasil apabila sesuai dengan anggaran atau efektif dalam pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, kita telah selesai membahas mengenai PPBS atau Planning, Programming, dan Budget System. Biarlah materi-materi yang dapat saya bagikan pada saat hari ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk memahami suatu program, suatu perencanaan untuk membawa kita ke dalam tujuan dan visi misi daripada organisasi. Akhir kata, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.